warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kadafi Putri dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa masalah sosial kontemporer, di antaranya yaitu ada masalah kemiskinan dan juga pengangguran. Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan dua masalah ekonomi yang saling berkaitan dan juga sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Masalah ini sudah lama menjadi perhatian karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas sosial, kesejahteraan masyarakat, dan juga pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan juga pengangguran, ya diantaranya yaitu kualitas pendidikan, kemudian kesempatan kerja yang terbatas, kemudian ada ketidaksetaraan ekonomi dan juga ketergantungan pada sektor informal. Berikutnya ada dampak pengangguran terhadap kemiskinan. Nah, pengangguran sendiri merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Pengangguran sendiri berkontribusi langsung terhadap peningkatan angka kemiskinan dan juga berkepanjangan menyebabkan seseorang tidak memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Ada beberapa solusi untuk mengatasi kemiskinan dan juga pengangguran. Yang pertama itu peningkatan kualitas pendidikan dan juga pelatihan. Kemudian pengembangan usaha kecil seperti UKM, pembangunan infrastruktur dan investasi. Selanjutnya yaitu seks bebas. Nah, salah satu fenomena kehidupan remaja yang sangat menonjol saat ini yaitu terjadinya peningkatan minat dan motivasi terhadap seksualitas. Perilaku seksual sendiri merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik bagi lawan jenis maupun sesama jenis. Kemudian bentuk tingkah laku seksual itu bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan juga bersenggama. Kemudian objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan, dan atau diri sendiri. Nah, penyaluran dengan orang lain terkadang dilakukan karena banyak dari remaja yang tidak dapat menahan dorongan seksualnya sehingga mereka melakukan hubungan seksual pranikah. Dan juga ada beberapa faktor penyebab terjadinya seks bebas. Ada faktor internal. Faktor internal ini diantaranya rasa ingin tahu. Jadi pada masa remaja, rasa ingin tahu tentang seks ini cukup tinggi. Tanpa bimbingan dan pengetahuan yang benar, rasa ingin tahu ini bisa memicu tindakan yang buruk dan tidak bertanggung jawab. Kemudian masalah psikologis. Nah, masalah seperti depresi, kecemasan itu juga dapat mendorong seseorang mencari pelarian melalui seks. Kemudian ada faktor internal, diantaranya itu lingkungan keluarga. Jadi kurangnya komunikasi serta keluarga yang tidak harmonis itu bisa membuat anak merasa tidak nyaman dan aman. Sedangkan komunikasi yang terbuka dan jujur tentang seks itu cukup penting karena jika kurangnya komunikasi itu bisa membuat remaja mencari informasi dan sumber yang salah. Kemudian ada lingkungan sosial. Nah, media dan juga budaya bisa menjadi faktor terjadinya seks bebas. Norma dan nilai budaya yang permisif terhadap seks bisa mempengaruhi perilaku remaja. Begitu juga dengan media massa, terutama tayangan di film dan juga di media lainnya. Kemudian ada masalah lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup ini merupakan kesatuan ruang yang mencakup semua benda, kekuatan, keadaan, dan juga makhluk hidup, termasuk manusia serta perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan alam, kehidupan, dan kesejahteraan manusia. Nah, lingkungan hidup sendiri merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang terkandung dalam lingkungan biotik dan juga abiotik. Nah, saat ini lingkungan masyarakat di Indonesia mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang menghadirkan tantangan serta harapan baru. Perubahan ini akan mengarah pada dampak yang positif apabila masyarakat mampu menjaga, menghormati, dan juga mengelola lingkungan dengan baik. Namun, kebanyakan masyarakat masih kurang memahami arti penting lingkungan hidup sendiri.
Mereka itu cenderung menganggap lingkungan hanya sebatas objek sederhana yang terkait dengan alam, tumbuhan, dan juga hewan. Padahal ruang lingkup sendiri jauh lebih luas, mencakup seluruh entitas yang dimana semua makhluk hidup itu berada. Kemudian ada perilaku korupsi. Nah, korupsi sendiri berasal dari kata corruptio, yang dalam bahasa Indonesia berarti perbuatan tidak jujur, seperti penyuapan, penggelapan, dan juga penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Faktor utama penyebab terjadinya korupsi itu termasuk kurangnya transparansi, lemahnya penegakan hukum, dan juga budaya permisif terhadap korupsi. Nah, jika korupsi dibiarkan, dapat memberikan dampak yang buruk, diantaranya yaitu terhadap masyarakat dan juga individu. Nah, korupsi dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan dapat merusak moral masyarakat. Jadi, masyarakat menjadi egois dan juga kurang peduli terhadap kepentingan bersama. Kemudian terhadap generasi muda. Nah, korupsi juga dapat merusak moral generasi muda yang bisa membuat mereka menganggap korupsi ini sebagai hal yang biasa dan berakibat pada masa depan bangsa yang suram. Yang penjelasan dari saya tentang masalah sosial kontemporer. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.